Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan kepada Syekh Dr. Muhammad Zuhaini, Allah yataghashahu bi rahmatihi wa li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihi al-Qur'an, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali melanjutkan taklim atau kajian kita khususnya dalam permasalahan fikih, yang mana harapannya semoga dengan kita bermajelis taklim ini bisa memperbaiki tata cara ataupun sikap-sikap kita ketika melaksanakan ritual ibadah secara umum. Apa saja itu yang kita kaji tentunya, ya kita berharap mudah-mudahan lebih baik ibadah yang kita jalani. Lalu di masjid kita ini kan juga ada kajian tasawuf, juga ada kajian tauhid yang juga merupakan hal yang sangat penting kita miliki, ya khususnya Bapak Ibu yang selalu hadir datang di masjid ini untuk mengikuti kajian-kajian itu. Kenapa? Karena di masjid kita ini ujiannya lebih berat mungkin dibandingkan masjid-masjid lain, karena dia digoda dengan adanya kupon ataupun nanti dengan ada sarapan begitu. Maksudnya bagaimana fokus kita itu tetap tidak hilang. Sekali lagi, jadi saya selalu mengingatkan, meskipun yang kita bahas ini tentang kajian fikih, ya tentu saja
akan sia-sia akhirnya segala kebaikan-kebaikan kita jika tidak diikuti dengan niatan yang benar-benar tulus ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi puncaknya kan kita melakukan segala amal saleh ini ya agar Allah ridha terhadap kita nih. Karena kalau Allah tidak ridha, maka sia-sialah semua amalan-amalan baik tersebut. Baik, seperti biasa kita coba lihat dalam pembahasan fikih, ada yang saya coba ulangi lah. Ini mendasar sekali atau sederhana sebetulnya, biar jelas dulu kita semua melakukannya secara sama, seragam semuanya begitu. Perbedaan antara sholat yang imamnya nyaring, dibaca nyaring, maksudnya kayak maghrib jahar namanya kan, maghrib, isya dan subuh, berbeda dengan zuhur dan asar yang mana imamnya biasa membaca dengan bacaan pelan saja. Yaitu saya coba perjelas apa yang dilakukan makmum ketika kita sholat berjamaah lah. Anggap ini dulu dari maghrib, isya dan subuh. Jadi kalau maghrib, isya dan subuh, jika kita itu tidak terlambat, maksudnya bersamaan dengan imam, begitu imam mulai Allahu Akbar, kita juga ikut bertakbir. Nah, setelah takbir itu kan imam belum mulai baca Fatihah. Nah, kita sama di belakang juga setelah bertakbir sama dengan imam, yaitu untuk membaca doa iftitah. Artinya semuanya tuh imam baca, makmum baca. Baca doa iftitah. Lalu anggap saja imamnya misalnya membaca lebih cepat. Doa iftitah imam itu sudah selesai, habis. Kita nih belum. Imam langsung mulai membaca Fatihah nyaring sudah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sebagai makmum di belakang, apabila doa iftitah kita ini masih terlalu jauh, dalam arti banyak lagi belum habisnya itu, maka tidak perlu menyelesaikan doa iftitah. Dengarkan saja sudah Fatihah ini lebih baik. Meskipun boleh menyelesaikan doa iftitah itu, tapi lebih utama dengarkan Fatihah saja. Jadi tidak perlu dihabiskan doa iftitah. Stop sudah doa iftitahnya. Dengarkan dengan seksama ketika imam sudah mulai baca Fatihah. Bahkan bila kita datang lambat, begitu kita datang kebetulan imam sedang membaca Al-Fatihah, datang kita, baru kita Allahu Akbar bertakbir. Jika memang mau baca doa iftitah juga, maka adalah doa iftitah yang sangat pendek dibaca. Caranya tuh kayak gitu. Atau kalau perlu tidak usah baca doa iftitah, langsung dengarkan imamnya, khusus bacaan Al-Fatihah itu. Baik, anggap saja kita tidak terlambat lah. Ini yang normal biasanya dulu. Jadi imam lagi baca doa iftitah, kita baca Alhamdulillah misalkan, nanti sama-sama imam selesai, kita juga sudah selesai. Nah, bacakan, habis itu imam Fatihah kita dengarkan. Begitu sudah, waladhdallin, dulu sudah kita sampaikan bahwa habis waladhdallin itu tidak langsung amin, melainkan ada jeda dulu, diam dulu sebentar, jangan langsung dijawab, disahuti dengan amin. Kata imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minimal makmum kita di belakang, kalau jadi makmum tuh
Jangan langsung amin, tapi diam sebentar aja baru kemudian amin. Atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sebagai makmum tadi pilihannya pertama diam, atau yang kedua bisa baca Rabbighfirli. Baru habis baca Rabbighfirli baru amin. Atau yang ketiga Rabbighfirlinya ditambah dengan kata-kata wali walidayya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Ini saya coba bacakan yang paling utama lah sudah kalau kita melakukan sholat itu. Nah, habis imam baca, habis kita baca waladdallin amin tadi, ini sholat maghrib, isya dan subuh. Maka tugas makmum adalah segera membaca Al-Fatihah. Jadi fokus saja sudah kita tuh baca Al-Fatihah kita. Mungkin imamnya nih langsung baca surah. Ya kan di depan habis amin. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya imam mulai membaca surah, biar saja sudah kita tidak terlalu mendengar lagi bacaan surah imam ini. Kita fokus dengan Al-Fatihah kita di belakang. Jadi baca. Kemarin dulu sudah kita sampaikan juga, kalau imam di depan tuh membaca surahnya pendek sekali. Ya misalnya inna a'tainakal kautsar, sementara kita Al-Fatihah kan 7 ayat. Inna a'tainakal kautsar 3 aja. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Habis bacaan surah imam, lalu imam turun ruku. Allahu akbar. Kita nih bila belum habis baca Al-Fatihahnya, jangan ikut ruku. Berarti apa? Tetap saja berdiri menyelesaikan Fatihah kita. Memang tidak terlalu bagus dilihat, ya kan? Orang turun kita masih berdiri, tapi kewajibannya begitu. Kalau misalkan kebetulan imam memilih baca surah yang pendek dan agak cepat bacaan imam, ini yang tidak terlambat lah. Pokoknya yang datang awal kayak biasa, maksudnya yang tidak masbuk bahasanya. Jadi baca Fatihah kalau misalkan kebetulan sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, imamnya ruku sudah, biar saja tidak perlu ikut ruku dulu. Baca selesaikan saja Al-Fatihah kita sampai waladdallin. Sunnah juga tetap mengucapkan amin pada saat kita baca Al-Fatihah tersebut. Seandainya habis Al-Fatihah kita itu imam sudah bangun dari rukunya karena kita menyelesaikan Fatihah. Begitu giliran kita Allahu Akbar ruku, imamnya bangun dari rukunya. Masbukkah kita? Tidak. Menambah rakaatkah? Tidak perlu. Ini yang datang kayak biasa lah, datang lebih awal tadi, tidak terlambat. Sampai situ bisa dipahami? Rakaat pertama seperti itu. Rakaat kedua Allahu Akbar berdiri, naik lalu imam baca Fatihah. Tugas kita adalah mendengarkan imam ini. Kan tidak ada lagi yang kita baca. Dengarkan Fatihah imam. Imam baca sampai waladdallin sekali lagi. Hadisnya sahih. Habis waladdallin itu sunnah untuk diam sebentar, tidak langsung disambung dengan amin. Waladdallin amin atau waladdallin Rabbighfirli wali walidayya. Amin sama aja, sama-sama untuk menahan diri dulu, tidak langsung menjawab amin. Habis imam ini rakaat 2. Habis imam baca Fatihah, otomatis imam akan baca surah. Baca surah lagi. Nah, kita sebagai makmum baru seperti yang rakaat pertama membaca Fatihah juga di belakang.
sampai selesai. Kalau subuh ya 2 aja, habis sudah kan rakaatnya. Kalau maghrib ada tambah 1 rakaat lagi 3. Kalau isya ada 2 rakaat lagi setelah itu. Kesimpulannya, untuk sholat maghrib, isya dan subuh makmum tidak ada membaca surah. Nggak ada bacaan surah makmum itu, tidak ada untuk maghrib, isya dan subuh. Yang ada doa iftitah pertama, itu pun kalau sempat. Kalau tidak berarti makmum itu tugasnya cukup mendengarkan dan baca Fatihah. 2 itu aja. Dengarkan imamnya baca Fatihah, habis imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah lagi punya kita. 2 itu aja sampai selesai sholatnya. Kalau maghrib, isya dan subuh. Adapun kemudian sholat zuhur dan asar, imamnya bertakbir Allahu Akbar, kita datang juga Allahu Akbar, maka tugas kita sama yang kayak imam nyaring biasanya, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Surahnya yang mana bebas aja, tinggal kita pilih. Bolehkah surah yang sama antara rakaat pertama dengan kedua? Silahkan, tidak mengapa. Maksudnya rakaat pertama kita memilih surah Al-Fil, rakaat 2 surah Al-Fil lagi, silahkan, tidak ada masalah. Bisa dipahami lah. Rakaat 1 doa iftitah, Fatihah, surah. Bila habis surah kita ini sudah kita baca rakaat pertama tadi, kebetulan surah yang kita pilih ini pendek, ya Al-Ikhlas, supaya ikhlas betul hati ini. Ikhlas dibaca. Sebetulnya kenapa ikhlas? Karena betul-betul itu aja yang hafal. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Habis sudah surah kita ini. Sekalinya imamnya belum ruku, masih rupanya imam memilih bacaan surah yang agak panjang. Ya, misalnya Yasin dibaca imam di muka, di depan itu. Pada saat itu apa tugas kita? Jangan melamun, bukan melamun. Jadi bukan lagi menunggu imam nih. Karena tugas kita sudah habis, doa iftitah sudah, Fatihah sudah, surah sudah. Cuma imamnya belum ruku, bahkan cukup lama misalkan. Maka tugas kita berikutnya adalah menambah surah. Surah yang sudah terbaca tadi bisa diulangi atau ditambah dengan surah yang lain. Bebas saja itu, pilih yang mana. Oh, sudah sekali Al-Ikhlas, baca lagi 2 kali. Belum juga ruku imamnya, baca lagi Al-Ikhlas yang ketiga. Sampai 15 kali sudah Al-Ikhlas dibaca. Belum juga ruku. Berarti ya betul imam ini membaca surah Al-Baqarah kelihatannya di depan. Kalau misalkan begitu. Jadi pada intinya berarti apa? Rakaat pertama waktu sholat zuhur ataupun asar tidak ada waktu kosong untuk kita yang tanpa bacaan. Doa iftitah, lanjut Fatihah, lanjut surah. Surah ini bisa 2-3 kali atau beberapa surah yang berbeda, tergantung imam yang kita ikuti. Bila imamnya pas saja, habis kita walam yakullahu kufuwan ahad. Baru tidak lama setelah itu imamnya Allahu Akbar ruku, ya sudah, berarti pas saja sudah ruku. Rakaat kedua Allahu Akbar berdiri. Begitu rakaat 2 langsung berdiri, baca Fatihah, langsung lanjut kembali baca surah. Bisa dipahami? Langsung lanjut lagi baca surah, sama kayak rakaat pertama. Kalau surah kita terlalu pendek, lalu imamnya belum ruku, ulangi saja surah yang ada atau kemudian ditambah dengan surah yang lain. Kesimpulannya, untuk sholat zuhur dan sholat asar makmum nih sama kayak imam, ada juga surah yang dibacanya. Kalau maghrib, isya dan subuh dia tidak ada membaca surah. Rakaat 3 dan rakaat 4 baik imam ataupun makmum tidak ada lagi surah yang dianjurkan untuk dibaca. Dengan kata lain ya betul-betul hanya Al-Fatihah yang dibaca 3 dan 4 itu. Lalu dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah, makmum ini bisa surahnya berpindah. Jadi tadi surah zuhur asar lah, zuhur dan asar
bacaan surah makmum ini rakaat berapa? Rakaat keberapa dia membaca surah itu waktu zuhur dan asar? Rakaat 1 dan 2. Ternyata nanti makmum bisa berpindah bacaan surahnya yang awalnya rakaat 1 dan 2 bergeser jadi rakaat 3 dan 4. Atau di rakaat 2 dan 3. Intinya bergeser. Kenapa? Karena dia si makmumnya masbuk. Kita datang, Allahu Akbar. Ternyata imam ini sudah 2 rakaat. Rakaat 3 kita datang. Pas imam naik rakaat 3 lalu kita datang. Kan kita baru rakaat 1. Imam kan rakaat 3. Imam tuh sudah jelas tidak akan baca surah dia. Berarti dia hanya baca Fatihah. Sementara kita nih rakaat 1 aslinya doa iftitah, Fatihah dan surah. Aslinya tadi kan. Tapi pasti tidak cukup kalau kita baca 3 ini. Karena imamnya di depan, dia hanya baca Al-Fatihah. Nah, pertimbangannya nanti, apalagi kayak imam kita di sini yang sudah lama kita mengenal imam ini. Artinya kita sudah tahu kebiasaan imam nih, biasanya rakaat 3, 4 tuh cepat atau lambat. Kalau cepat kita datang 2 rakaat sudah masuk. Jangan lagi baca doa iftitah. Rakaat 3 lah, datangnya rakaat 3. Allahu Akbar. Langsung saja baca Fatihah. Sempat baca surah kah? Seyogyanya baca surah, tapi pasti tidak sempat. Nah ini nanti biar aja dulu, nggak usah baca surah, baca Fatihah aja. Imamnya ruku. Rakaat 4 imam, kita rakaat 2, harusnya kita baca surah lagi rakaat 2 ini, cuman karena pasti tidak sempat. Lalu imam terakhiran tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, salam imamnya, berdiri kita, otomatis kan naik rakaat 3 jadinya kita nih, rakaat 3. Nah pada saat kita nambah sendiri inilah sunnah kita baca surah pas nambah tuh. Jadi begitu berdiri Allah, ini padahal rakaat 3 sudah, Allahu Akbar. Begitu baca Fatihah selesai, pilih surah lagi, baca surah kita. Ini kan jadinya rakaat 3. Nah. Rakaat 4 begitu juga, habis baca Fatihah tambah lagi baca surah. Itulah makmum yang membaca surahnya rakaat 3 dan 4. Bisa dipahami? Artinya mungkin memang bergeser bacaan surah itu tidak lagi di 1, 2, tapi di 3 dan 4 ya, kondisinya yang begitu makmum yang masbuk tersebut. Tapi sunnah dia melakukannya, artinya dianjurkan dia membaca surah kalau pas nambah rakaat itu. Dan doa iftitah yang dia baca, sekali lagi jangan pernah berpikir harus doa iftitah terus yang dibaca di awal. Perhatikan pertimbangan ketika kita mengikuti imam. Artinya kita sangat mengerti bahwa imam ini sebentar aja biasanya ruku. Jika begitu doa iftitahnya tidak perlu lagi dibaca. Segera baca, fokus di Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya sekali lagi, untuk sholat zuhur dan asar makmum ada membaca surah juga sama kayak imam. Bahkan khusus bagi makmum yang masbuk, yang terlambat, bisa saja surahnya ini berpindah, yang awalnya harusnya rakaat 1, 2 kemudian berpindah jadi rakaat 3 dan 4. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Sederhananya seperti itu. Ya tadi sekali lagi harapannya ini secara syariat lah, secara zahir untuk memperbaiki nilai ibadah salat kita tersebut. Karena kajian kita fikih ya pasti begitu, tapi bagaimanapun di sisi yang lain bahwa hati kita juga sangat penting untuk ditata, untuk diarahkan bahwa
ibadah ini benar-benar murni hanya ditujukan untuk Allah. Karena nanti sia-sia kebaikan yang sempurna yang sudah kita jalani ini, sementara hati kita ini masih belum kita arahkan hanya ingin mendapat balasannya dari Allah. Atau bahasanya ingin kenapa sholat sebaik itu? Ya biar Allah ridha. Biar Allah ridha. Kalau fokusnya dengan Allah ridha, maka nanti selain yang tujuan utamanya, ya kalau tidak didapat selain keridhaan Allah itu, ya kita tidak menjadi masalah akhirnya. Nah, jadi satu sisi saya itu terkadang kepikiran, karena yang saya sampaikan hanya sifatnya secara zahir selalu seperti itu, sementara kita ini juga perlu di sisi yang lain. Makanya sedikit-sedikit diingatkan kepada kita, khususnya tadi sekali lagi di masjid kita ini. Jadi masjid kita ini kan dengan adanya undian umrah ini, ya bisa saja kemudian menambah semangat, tapi ya jangan sampai sepenuhnya niatan hanya seperti itu. Akhirnya tertipu bahasanya kita, dapatnya itu aja nanti gitu. Dan kalau itu tidak dapat, bisa jadi nanti kecewanya berat. Ketika kecewa berat, saya sudah diundi 4 kali di situ, ndak pernah dapat. Ndak usah lagi aja sudah, ya datang ke masjid lagi akhirnya. Makanya ke masjidnya kita ini betul-betul ya fokusnya mengharap ridha Allah. Jadi puncaknya itulah gini tidak salah niat orang tuh datang ke masjid, kan ada taklim. Supaya apa? Ikut taklim pengajian, supaya dapat ilmu. Tidak salah. Tapi ternyata kalau sudah dapat ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Kalau sudah diamalkan untuk apa? Ternyata ujungnya apa? Supaya Allah ridha. Supaya Allah ridha. Nah, kalau fokusnya langsung ke bagian atas supaya Allah ridha, lalu bagian-bagian bawahnya ini kalau tidak didapati, kita tidak kecewa. Apalagi urusan-urusan selain yang urusannya dengan keridhaan Allah tadi. Saya kemarin baru menyampaikan itu. Jadi masih ini di hati. Mudah-mudahan hati kita makin kita arahkan bahwa betul-betul agar Allah ridha. Maksudnya gini lah. Hari-hari kita nih ikut pengajian di sini, atau yang subuh Sabtu aja, subuh Sabtu. Kenapakah kalau giliran kita pas makan-makan, sarapan, minum di belakang tuh, bila giliran kita nggak pernah kebagian teh tarik tuh. Maksudnya gitu. Oke, itu ujiannya maksudnya gitu. Kita tuh hampir bila duduk pas yang tidak ada teh tariknya. Padahal hati kita nih mau aja bang teh tarik. Satu. Yang kedua kayak undian itu, cukup aja kita nih hadir tidak pernah libur, tapi begitu diundi jangankan dapat umrah, yang kecil-kecil apa selain umrah itu sembako itu juga tidak pernah dapat. Nah, tapi kan fokus kita karena bukan itu kan, kita hadir, kita duduk ini tadi supaya Allah ridha. Ya kalau tidak dapat itu, yang kita kerjakan sudah yang yang ingin kita dapatkan Allah ridhanya. Sudah tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa tidak dapat. Bahkan dari awal hingga akhir benar-benar tidak pernah dapat teh tarik yang kita kehendaki itu, ya sama sekali tidak masalah sebetulnya gitu. Nah, artinya fokusnya tidak hilang, tetap aja kok memang itu. Atau mohon maaf, begitu kita datang di sini, orang-orang yang kita kebetulan berdekatan dengan kita atau yang kita ikut duduk di sini, kayak banyak yang tidak terlalu ingin menyapa kita. Jadi seolah-olah kita tuh asing di sini, tidak terlalu diajak bicara, seolah-olah tidak dianggap. Tidak apa-apa, tidak masalah. Biar aja. Toh yang kita cari kan bukan itu kan, itu nah. Bisa dipahami lah. Saya kemarin mencontohkan nih ibu-ibu. Saya kemarin karena kami pengajian kemarin di pengajian ibu-ibu, mohon maaf. Jadi begini, ini ibu lah misalnya bu, ibu tahu suami itu ada makanan atau ya makanan kesukaannya, lalu
ada satu kesempatan ibu nih ingin benar-benar memberikan memasakkan masakan kesukaan suami ini. Jadi mulai dari mencari bahannya, lalu memasaknya penuh dengan perjuangan sampai akhirnya sudah selesai masak, disuguhkan dengan suami. Tiba-tiba suami bilang, aduh mohon maaf, ndak makan karena saya ada janji di luar dengan kawan-kawan, sudah terjanji, jadi kayaknya ndak bisa, saya makannya di luar aja dah. Kira-kira ibu-ibu marah nggak? Loh, kecewa kan? Mungkin bisa ekspresi kekecewaan ini macam-macam. Bisa tiba-tiba suaminya keluar karena ada janji ceritanya dengan kawan-kawannya, langsung pakaian suami dikeluarkan juga. Itu ekspresi-ekspresinya. Ternyata bukannya gini. Begitu ibu masak yang supaya suami, yang masakan paling suka suami, lalu suami kemudian tidak memakannya, bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun, yang ibu sudah dapatkan apa? Yang ibu sudah dapatkan sebetulnya Allah ridha dengan istri yang seperti itu. Berarti kalau suami tidak makan itu urusan suami sebetulnya, bukan urusan ibu lagi. Urusan ibu kan yang penting Allah ridha nih. Si istri memasakkan masakan untuk suami yang paling dia sukai agar Allah ridha kan. Oke, kalau memang itu tujuannya, urusan suami makan tidak makan bukan urusan istri. Berarti apa? Tidak masalah sebetulnya. Manusiawi aja yang kemudian kecewa, sedih. Padahal fokus dapat ridha Allahnya sudah dapat, gitu nah. Berarti tidak boleh marah, bukan. Nanti keenakan lagi suaminya. Maksudnya jangan sampai nanti kecewanya, marahnya ibu dilampiaskan sampai yang harusnya ibu sudah dapat ridha Allah itu akhirnya hilang, gitu nah. Kehilang jadinya. Kan karena Allah sudah tahu. Oh, si istri ini masak agar suaminya senang. Suami senang itu berarti istri ini berbakti. Kalau istri yang berbakti ke suami berarti apa? Istri ini akan dapat ridha Allah. Kan harusnya gitu tuh. Sama dengan semua ibadah yang lain apa saja. Laki perempuan kita tuh biar tidak salah fokus maksudnya. Bahwa tujuan kita agar Allah ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puncaknya itu. Jadi sekali lagi tambahan-tambahan dalam proses kita melakukan kebaikan ini, bukan itu fokus utama kita. Sekali lagi fokusnya mudah-mudahan Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah, Bapak atau Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Pagi dari ibu-ibu ada? Oh, dari bapak-bapak juga ada? Ya, ibu-ibu ada nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kami tanyakan masalah ini sholat subuh. Begitu kita menemukan waktu itu masih baca itu wirid, bukan wirid itu apa namanya dia, maklumnya kita sudah tahu ini agak error juga nih, kunut. Begitu kita imam baca kunut kita datang, lalu kita ikut beramin gitu. Begitu selesai beramin ya langsung sujud, ikut sujud juga. Yang akan kami tanyakan itu dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, anunya itu masbuknya itu gimana gitu? Oh iya. Ya kan gitu. Betul. Karena kan sudah kita kunut itu kan sudah ruku artinya imam. Iya, sudah ruku. Ya kita kan langsung mengikuti aja apa yang dikerjakan imam, ikut kan. Nah, jadi itu 1 rakaat kah atau 2 rakaat nanti masbuknya gitu nah. Oh nggih. Nah, ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita datang, kebetulan imam baru sami Allah liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Imam lagi baca surah, lagi baca doa kunut pas kita datang.
yang harus dilakukan, betul, yang seyogianya kita lakukan adalah segera bertakbir. Ini imam lagi baca doa kunut, langsung aja Allah, sengaja saya sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Tidak ada yang dibaca, tapi sempat sunnah tangannya begini. Habis Allahu Akbar tadi, dengan niat itu lalu langsung angkat tangan juga. Imam kan baca doa kunut tadi, lalu kita amin, amin sampai dengan selesai. Lalu imamnya Allahu Akbar turun sujud, juga kita ikuti sujud. Duduk antara 2 sujud, sujud yang terakhir kita ikut. Lalu tasyahud akhir imam, makmum tasyahud awal kakinya atau posisi duduknya. Makmum duduknya dengan duduk iftirash. Imam kan tawaruk yang kayak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Itu si imam dengan makmum yang lain yang tidak masbuk, kita yang masbuk tadi. Jadi duduknya tahiyat awal. Bacaannya pun sama, tasyahud atau tahiyat awal bacaannya si makmum nih yang masbuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai situ stop sudah bacaan si makmum ini. Imamnya kan baca tasyahud akhir sampai Assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung berdiri. Selesaikan imam salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu imam salam yang kedua baru kita berdiri. Nah, dulu sudah disampaikan berdirinya tidak membaca Allahu Akbar, tidak angkat tangan dan tidak membaca Allahu Akbar. Berdirinya diam aja. Jadi begitu Assalamualaikum warahmatullah, kata imam, Assalamualaikum warahmatullah, berdiri kita tuh tidak perlu bilang Allahu Akbar, tidak usah. Tapi boleh nggak bilang Allah atau baca Allahu Akbar, tidak apa-apa. Cuma khilaful aula namanya, menyalahi yang utama. Yang utamanya tidak usah baca, diam aja tuh berdiri, tidak angkat tangan juga, diam aja, langsung berdiri. Nambah, nah tadi yang ditanyakan nambahnya ini berapa rakaat? Jawabannya menambah 2 rakaat. Kenapa? Karena terlewati daripada ruku bersama imam itu tadi. Kan sudah diintidal posisinya baca doa kunut itu. 2 nambah. Rakaat pertama habis berdiri tadi baca doa baca Fatihah, tidak lagi doa iftitah, baca Fatihah dan baca surah. Yang nambah nih, betul. Nah ini ada makmum jahar padahal tapi tetap baca surah ya, makmum yang masuk begitu. Jadi baca surah. Rakaat 2 Fatihah dan sama tetap baca surah juga. Ya bedanya dengan imam tadi apa? Surahnya mungkin lebih pendek pas kita nambah sendiri tadi. Begitu sudah rakaat kedua nih nambah setelah ruku, i'tidal, baca lagi doa kunut. Tetap berkunut lagi. Kunutnya kalau tadi imam Allahumma hdina fiman hadait, pas kita yang sudah nambah yang sendiri tadi berkunut lagi, bacanya Allahumma hdini fiman hadait. Kalau imam Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, kalau kita enggak yang nambah masbuk tadi, langsung kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Kalau hafal. Kalau tidak hafal, baca diganti dengan doa yang kita hafal. Berarti tetap berdoa maksudnya. Allahumma hdini fiman hadait, ini takut tersulait-sulait, terkait-kait nanti. Akhirnya apa? Sudah ragu-ragu juga kita ini mau baca. Lalu kita pilih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja yang dibaca, boleh, bisa, itu gantinya. Atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa baca itu. Atau kita tahu, kita sholat di sini. Habis hari ini kayaknya buras, bisa ini atau lontong. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dahulu doanya dibaca. Bisa, maksudnya ganti daripada doa kunut itu, tapi pada intinya nambahnya 2 rakaat dan doa kunutnya tetap ada lagi, karena doa kunut yang tadi itu karena ngikuti imam aja, bukan untuk kita itu. Doa kunutnya ya kita sendiri gitu. Nah, tapi tetap baca doa kunut lah. Tetap baca doa kunut seperti. Mungkin itu. Nah, jadi sekali lagi nambahnya 2 rakaat.
Eh, masih ada sedikit waktu. Khusus nanti kecuali oh ya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mengenai jemaah sholat zuhur tadi dikatakan Ustadz kalau imamnya baca surat hanya panjang, makmum boleh menambah suratan. Tapi bagaimana kalau sebaliknya imam pendek, makmumnya yang panjang bacaan suratannya? Apakah kita ngikuti imam sebelum selesai baca suratan itu? Itu aja Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makmum ini punya amalan rutin tiap hari. Dia itu apa? Kalau baca Al-Kahfi, baca Al-Muluk, Tabarak itu, baca Waqiah, macam-macam. Tapi tiap hari itu karena dia sering baca itu akhirnya hafal. Begitu dia hafal pas sholat zuhur Waqiah dibacanya. Surah Al-Waqiah. Sementara imamnya Inna A'tayna jauh betul. Imamnya memilih yang paling pendek, si makmum ini karena kebiasaan baca-baca ini hafal surah-surah panjang. Nah lalu betul itu yang ditanyakan. Baca surah baru 1 ayat 2 ayat atau tabarak dipilihnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa sambungannya? Wa huwal azizul ghafur. Baru 2 ayat Allahu Akbar imamnya ruku. Atau belum sampai 2 ayat itu, apa yang dilakukan makmum? Yang dilakukan makmum langsung menghentikan bacaan surahnya, langsung ikut ruku. Tidak lagi tambahan apapun kecuali Fatihah. Kalau tadi kan saya sampaikan, kalau Fatihah imamnya ruku, kita masih Fatihah, maka makmum tidak ikut ruku tetapi tetap menyelesaikan Fatihahnya. Adapun surah wajib segera ikut ruku. Tidak perlu lagi baca target Al-Waqiah itu tadi, enggak usah terbaca sampai habis. Insyaallah niatnya baik, sudah ingin baca surah yang panjang, ada aja sudah hitungan kebaikan niat tersebut. Nah, tapi pada intinya wajib menyetop bacaan itu, segera ikuti imamnya ruku. Dan khusus yang inilah rakaat 3-4. Kadang-kadang kan imam kita tuh rakaat 1-2 standar aja bacaan tuh, maksudnya kecepatannya umum lah. Kadang ada imam tuh bila rakaat 3, rakaat 4 tuh cepat. Tadi waktu kayak Isya, salat Isya, waktu rakaat 1-2 bagus karena kan kedengaran nyaring, bahkan belagu-lagu begitu. Begitu giliran rakaat 3 yang tidak ada suara lagi, cepat imamnya. Mungkin imam tuh berpikir, nggak usah aja belagu, nggak ada juga yang dengar. Pikiran imam akhirnya dibacanya cepat kan. Nah pada saat itu sama dengan tadi kewajibannya, karena itu Fatihah aja kan, kita Fatihah, imam Fatihah, kita Fatihah. Bila belum habis Fatihah kita jangan ikut ruku. Jangan turun ruku, biarkan saja imamnya ruku, selesaikan Fatihah kita. Bahkan kita masih ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, ruku imamnya biar ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sami'a Allahu liman hamidah, bangun imamnya tidak apa-apa. Bacakan aja Fatihah kita terus sampai imamnya Allahu Akbar sujud. Sujud sudah sampai ke bawah, kita nih masih sedikit lagi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru ruku. Imamnya sudah sujud di bawah. Enggak apa-apa. Tapi wajib tetap menghabiskan Fatihah. Jadi tidak ada istilah 3 rakaat 3-4 tadilah, tidak ada istilah Fatihah kita tuh ditanggung imam, enggak ada. Jadi wajib menyelesaikan Fatihah kita tuh sendiri. Kecuali yang kayak yang tadi ditanyakan itu kalau surah enggak. Ketika belum habis masih banyak surahnya tapi imamnya ruku, sudah langsung ruku saja, tidak perlu untuk menyelesaikan daripada surah itu.
Jelas, Ibu? Baik. Mungkin itu. Ini terakhir. Memperjelas saja. Bagaimana keterkaitan dengan kedudukan makmuman ketika kita yang rukun Fatihah itu sebagai makmum belum selesai, lalu imam sudah ruku, tetapi kita masih tetap menyelesaikan Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan kaitannya statusnya makmuman? Iya, betul. Seorang makmum akan dianggap sebagai makmum masih meskipun agak telat. Imamnya tadi kan sudah ruku, dia masih berdiri. Imamnya bangun i'tidal, dia masih berdiri. Dalam kondisi yang seperti itu, misalnya karena imamnya terlalu cepat tadi, atau memang makmum ini punya kebiasaan diri yang dia belum bisa rubah, yaitu terlalu lambat dirinya membaca. Bagaimana keterikatan itu? Batasannya adalah 2 rukun yang panjang. 2 rukun panjang tuh, ini kan ruku, i'tidal, sujud. I'tidal ini tidak dihitung karena i'tidal ini rukun pendek. Berarti yang dihitung tuh hanya ruku 1, berarti nanti sujud itu meskipun dia 2 kali, dia dihitung yang sekali yang pertama. Nah, selama belum bangun dari sujud, nih si makmum ini sudah ruku, dia berarti masih terikat dengan imam tersebut. Tapi kalau sudah imamnya berdiri, sudah bangun dari sujudnya, dan makmum tetap mempertahankan dengan posisi dia berdiri menyelesaikan Fatihah, nah baru dia dianggap terpisah. Jadi artinya makmum ini masih ada keterikatan dengan imam dengan 2 rukun panjang itu. Makanya boleh sampai sejauh itu tertinggalnya dulu gitu. Nah, karena di satu sisi dia punya kewajiban menyelesaikan Al-Fatihah gitu. Jadi sekali lagi, karena kita bermazhab Syafi'i, tidak ada istilah Fatihah makmum itu ditanggung sepenuhnya oleh imam. Fatihah makmum itu tanggung jawab makmum masing-masing. Kecuali satu aja yang ditanggung imam itu, makmum yang memang datang agak lambat, masbuk namanya. Dulu pernah kita sampaikan, imam Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, baca surah setengah, sudah imam nih baca surah, baru orangnya datang, Allahu Akbar. Itulah kalau kita merasa imam ini sudah lama mulai sholat, jangan baca doa iftitah, langsung aja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar, ruku imamnya. Pada saat itu tidak perlu habis baru ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ruku imamnya, segera ikut ruku aja. Lalu tidak habis Fatihah, tidak apa-apa. Nah, itu ditanggung imam kalau yang itu. Selain itu imam tidak nanggung. Ibaratnya tuh tadi yang rakaat 3, 4 tadi lah, karena kita dari awal sudah ikut imam itu kan, lalu kalau kita berpikirnya gini, enggak apa-apa imam aja yang nanggung, nanti saya enggak habis biar aja. Ilustrasinya tuh gini, di akhirat kita dipanggil, ini kenapa sholat rakaat 3, 4-nya waktu zuhur tanggal sekian-sekian tidak lengkap Fatihahnya, lalu kita bilang saya berjamaah, saya jadi makmum, jadi saya imam yang nanggung. Panggil imamnya, panggil imam, betulkah ini ditanggung? Kata imam, tidak, ini tidak ditanggung BPJS ini. Nah, kita sendiri akhirnya yang kurangnya kan, makanya dia wajib diselesaikan sendiri. Jadi itu tidak masuk tanggungan BPJS itu. Betul-betul tanggungan, harus pribadi mandiri dia. Nggak bisa tidak masuk tanggungan imam. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beriring doa sekali lagi, semoga Allah tunjuki, Allah beri kekuatan kepada kita bisa istiqomah di setiap ketaatan dan kebaikan yang selama ini sudah dijalani. Dan sebagaimana yang sedikit saya sampaikan tadi, bahwa semoga Allah beri keikhlasan di hati kita. Setiap ketaatan ini benar-benar berharap balasan dari Allah, atau kemudian puncaknya adalah keridhaan Allah. Allah ridha dengan apa yang kita jalani, yang kita lakukan ini. Dan kita
baca doa selepas daripada salat sunnah isyraq, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.